dia perjalanan di bangsa Israel hingga 400 tahun lamanya mereka teraniaya, mereka diperbudak selama 400 tahun. Dan kisah bangsa Israel ini bisa kita ikuti perjalanannya mulai dari Keluaran 1, 2, 3 seterusnya sampai 14. Terus riwayatnya itu diceritakan, alurnya dimulailah ketika Yusuf membawa keluarganya semua ke Mesir. Disitulah awal cerita ini dimulai. Jadi bagaimana akhirnya setelah Yusuf meninggal di Mesir dan muncullah raja baru, Raja Firaun yang baru yang tidak mengenal statusnya keluarga Yusuf, dan pada akhirnya Raja Firaun pada saat itu menganggap ternyata bangsa Israel semakin banyak, semakin berkembang, maka ada ketakutan dari Firaun pada saat itu, takut bangsa Mesir akan dikuasai bangsa Israel. Disitulah asal muasalnya mulailah diperbudak bangsa Israel, ditekan oleh Firaun, diperbudak mereka sampai 400 tahun. Dan akhirnya kita tahu Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan bangsa tersebut dari perbudakan bangsa Mesir. Dan riwayatnya berlanjut terus hingga akhirnya Tuhan mempersiapkan Musa bagaimana caranya bisa mengeluarkan seluruh bangsa Israel dari tanah Mesir. Sampai Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir pada saat itu. Bagaimana supaya Firaun benar-benar melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Dan memang Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun pada saat itu, karena dia melihat begitu sombongnya, begitu angkuhnya, dan tidak takut akan Tuhannya Firaun ini. Dia terlalu mengandalkan dewanya. Dia tidak merasa tidak ada satupun dewa yang lebih hebat dari dewa-dewa yang dimiliki bangsa Israel. Dan Tuhan mau tunjukkan di situ bahwasanya dialah pencipta dari segala sesuatu di bumi ini. Jadi untuk itulah sehingga akhirnya sampailah kita di pasal yang ke-15. Ini adalah kidung pujian pertama bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Sampai dikatakan ini lagu ini adalah kidung laut. Jadi mulai dari pas ayat 1-nya sampai ke ayat 19 itu dikatakan sebagai nyanyian Musa dan bangsa Israel. Dan di ayat 20 ke 21-nya dikatakan nyanyian Nabi Maryam, saudara perempuannya Musa. Nah, kita bisa melihat Amangina perjalanan pada saat akhirnya setelah 10 tulah itu diberikan Tuhan ke bangsa Mesir dan kepada Firaun, dan akhirnya Firaun menyerah. Dia lepaskanlah dengan sangat berat hati gitu ya. Dia tidak ikhlas, tapi karena begitu besarnya tekanan dari 10 tulah itu, sampai anak tunggalnya, anak pertamanya itu meninggal, dia begitu shock sekali. Dia tidak sanggup lagi menahan tulah-tulah yang diberikan Tuhan ini. Dia tidak sanggup untuk menerima, mana tahu ada lagi tulah berikutnya. Terakhir dia lepaskanlah bangsa Israel, dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan ternyata Firaun berubah pikiran. Kenapa? Karena Tuhan masih tetap mengeraskan hati dia. Tuhan mau tunjukkan lagi bahwasanya Tuhan masih bisa lagi menunjukkan mukjizat lainnya untuk benar-benar menumpas Firaun dan pasukan-pasukannya. Itulah yang di tanah yang di Laut Tiberau. Kalau di Bibel nanti di Laut Narara teh. Nah, jadi maksudnya Laut Merah, atau di Alkitab dikatakan yaitu Laut Tiberau. Jadi bagaimana kuasa Tuhan membelah Laut Tiberau. Jadi Tuhan mengatakan kepada Musa, angkat tongkatmu
dan arahkan tanganmu ke laut. Dan Musa mengikuti apa petunjuk dari Tuhan, apa yang terjadi. Ada angin kencang dari langit yang berhembus begitu kuatnya sehingga bisa membelah laut itu, bahkan sampai dasar laut itu betul-betul bisa sampai mengering. Betul-betul bisa sampai mengering, dan kejadian itu benar-benar bisa kita baca di pasal yang ke-14 sebelum pasal 15 ini. Bagaimana jalan cerita terbelahnya laut itu di pasal 14 kita bisa baca secara detail. Jadi bagaimana Tuhan benar-benar melindungi bangsa Israel pada saat itu. Bahkan bangsa Israel benar-benar melihat setelah terbelahnya laut terbelah itu, air laut sebelah kiri, air laut sebelah kanan macam tembok mereka lihat. Akhirnya mereka bisa berjalan sampai ke ujung. Setelah mereka selamat semuanya, kemudian Tuhan mengatakan lagi kepada Musa, Musa, kau tunjukkan, kau arahkan lagi tanganmu ke laut, maka laut itu kembali lagi menyatu. Dan pada saat itu Firaun dan pasukan-pasukannya, perwira-perwiranya sedang berada dalam posisi di tengah. Terjebak mereka di laut itu sehingga mereka mati semuanya. Jadi artinya pembahasan renungan kita pada saat ini dikatakan seperti di ayat 12 tadi, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Inilah dia jalan ceritanya. Jadi mereka sungguh bersuka cita di ayat 15 ini, sehingga kejadian apa yang mereka alami di pasal yang ke-14 itu, mereka betul-betul melakukan kidung pujian. Makanya dikatakan ini adalah kidung laut. Kidung laut. Jadi inilah puji-pujian pertama bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka benar-benar merasa sangat diberkati. Mereka merasa diselamatkan. Kita bisa bayangkan namanya, bagaimana kita sendiri di dalam tekanan yang begitu berat. Nyawa kita sedang di ujung tanduk. Kita berada di tengah-tengah antara kuasa alam dan Firaun dengan perangkat senjatanya yang lengkap beserta perwira-perwiranya sudah menghadang dari belakang. Kita mau ke depan, laut begitu dalam. Jadi sudah tidak ada jalan, tidak ada jalan mau kemana lagi. Ke depan laut menghambat, ke belakang bangsa Firaun sudah Raja Firaun dan serdadunya sudah mulai mendekat. Mereka sudah panik, ketakutan. Makanya sampai ada perkataan mereka, apanya maksudmu Musa membawa kami keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kami tetap di Mesir menjadi budak. Sampai ada perkataan mereka karena mereka sudah putus asa. Dan itu pun bisa kita baca juga di ayatnya, di pasal yang ke-14. Jadi Abang Inang, bisa kita lihat di sini, ternyata tekanan-tekanan yang kita dapat itu bisa membuat kita goyang. Sampai ada ini cerita ada di surat kabar, tertangkap basah seorang maling. Ternyata setelah di interview, ternyata ini yang maling ini adalah orang baik-baik, rajin gereja dan juga rajin pertanyaan. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Ternyata setelah dia diinterview, dia katakan dia baru saja keluar dari pekerjaan, dia terlilit hutang sehingga dia panik. Dia tidak tahu jalan keluarnya seperti apa dan dia ambil jalan pintas. Dia maling dan kebetulan saja ketangkap. Nah, jadi maksudnya menginang, itulah terkadang kalau kita sudah berada di dalam tekanan yang begitu kuat, terkadang kita bisa saja melakukan apapun itu. Bahkan yang tidak dimaui Tuhan pun bisa kita lakukan. Nah, kemudian di ayat yang ke-13, dengan kasih setiamu engkau menuntut umat yang penuh yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Setelah laut tadi diratakan kembali dan Firaun beserta serdadunya sudah tenggelam. Nah, mulai dari situ ke depannya Musa sudah membuat strategi bagaimana supaya bangsa Israel bisa berjalan terus sampai menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Mereka berjalan terus dan
kita bisa kemudian lihat lagi di ayat 14, bangsa-bangsa mendengarnya mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Kemudian kita lanjut ayat 15, pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, berdasarkan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Di ayat ke-16 lagi, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanah, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Jadi kalau kita melihat dari ayat 14 tadi sampai ke ayat 15, kita bisa melihat ada dikatakan di situ bangsa-bangsa mendengarnya mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Ada dikatakan di situ Filistin. Kemudian di ayat 15 tadi dikatakan pada waktu itu gemparlah kepala kaum di Edom. Ya, tadi ada penduduk tanah Filistin, ada kepala kaum di Edom. Kemudian lagi kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Siapa sebenarnya ini Filistin, Edom dan Moab ini? Kenapa disebut-sebut di pasal 15 ini? Kenapa sampai masuk ke dalam kidung pujiannya bangsa Israel pada saat itu? Jadi Amang Inang, kalau kita melihat sejarah perjanjian lama, mulai dari keturunan Adam dan seterusnya, sebenarnya kita bisa melihat Filistin itu adalah orang-orang ini dikatakan sebagai musuh bangsa Israel sebenarnya. Filistin ini adalah musuh bangsa Israel. Jadi kalau Amang Inang masih mengingat kisah Goliat dan Musa, Goliat dan Daud, ya. Goliat itu adalah rakyat Filistin, ya. Jadi Filistin itu memang dulu dikenal sebagai musuhnya bangsa Israel. Jadi di dalam Alkitab dikisahkan Goliat yang dilawan oleh Daud, merupakan tokoh paling terkenal pada bangsa Filistin. Lalu Edom, bangsa Edom itu adalah suatu kelompok bangsa keturunan Esau. Esau ini adalah saudaranya Yakub. Siapa itu Yakub? Yakub inilah yang akhirnya menjadi Israel. Yakub inilah yang menjadi Israel. Jadi bisa dikatakan Esau ini adalah saudaranya Israel. Itu dia. Jadi suku bangsa Edom ini adalah kelompok keturunan Esau dan saudaranya dari saudaranya Yakub. Dan Moab itu adalah keturunan Lot. Lot ini adalah sepupunya Abraham. Jadi keturunan Lot dari hasil hubungan dari putri sulungnya. Kita bisa kalau kita buka lagi di perjanjian lama, Amang Inang pasti tahu bagaimana cerita Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora, disitulah Tuhan benar-benar ingin membumi hanguskan kota tersebut, karena di situ betul-betul sudah tidak ada lagi yang takut dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang takut lagi dengan Tuhan di situ. Jadi makanya dia mau hancurkan, tapi apa yang terjadi? Abraham memohon kepada Tuhan. Ya, bagaimana kalau ada beberapa orang yang percaya kepadamu? Kalau memang ada, aku tidak akan melenyapkan. Tapi ternyata memang tidak ada. Terakhir, ya Tuhan masih memberikan keselamatan kepada Lot dan keluarganya karena ada keturunan dari Abraham juga gitu ya. Jadi Abraham minta tolong untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan disitulah kalau kita tahu bagaimana setelah mereka keluar dari situ, setelah dibumi hanguskan kota tersebut, ternyata istrinya Lot sangat menyayangkan harta-hartanya, padahal sudah dibilang jangan melihat ke belakang begitu ya, jangan melihat ke belakang. Kalau kau lihat kau akan menjadi batu garam dan batu karang gitu ya, batu garam atau batu karang? Batu garam ya. Nah ternyata dia tidak mengindahkan, dia tetap lihat ke belakang, karena mungkin begitu banyak harta yang ditinggalkannya, dan betullah dia menjadi batu garam. Maka dia dan anaknya perempuan ada 2 orang, itulah yang selamat. Dan keturunan dari anaknya yang pertama itulah Moab. Moab itu adalah keturunan Lot dari hubungan badannya dengan putri sulungnya. Jadi pada saat itu putrinya yang 2 ini menganggap berarti tidak akan ada lagi keturunan dari
si Lot bapaknya ini, sehingga mereka berakal membuat bapaknya mabuk, sehingga akhirnya terjadilah kejadian seperti itu. Jadi begitulah kisahnya. Jadi maksudnya ketiga suku bangsa ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan bangsa Israel pada saat itu. Jadi orang Filistin dikatakan bermukim di seluruh pantai antara Mesir dan Gaza. Jadi orang Israel itu tidak diberikan mereka melewat pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Inilah tiga bangsa yang tidak mau bangsa Israel itu melewati daerah mereka, sehingga Tuhan memberikan jalan lain. Itulah makanya kalau kita tahu bagaimana begitu lamanya bangsa Israel itu perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, karena ada daerah-daerah tertentu yang mereka tidak Tuhan kasih lewat, karena kalau dikasih lewat maka akan terjadi peperangan, ya, yang membuat bangsa Israel menjadi semakin lemah, sehingga Tuhan melihat bahwa Israel belum siap untuk menghadapi ketiga bangsa ini, sehingga Tuhan memberikan jalur lain. Kira-kira seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah mereka ada mendengar bagaimana kuasa Tuhan bisa membelah laut, itulah maka yang dikatakan tadi, bangsa-bangsa yang mendengarnya mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Kemudian gemparlah kepala kaum Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Jadi menunjukkan mereka benar-benar melihat kuasa Tuhan. Tidak pernah ada dewa-dewa mereka yang bisa melakukan itu, hanya Tuhan. Makanya mereka dikatakan gemetar di situ. Jadi yang menginang yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jadi kita bisa melihat bagaimana puji syukurnya mereka setelah mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita ambil maknanya dari lagu yang mereka panjatkan ini. Yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa berdaulat atas ciptaannya. Jadi tadi di Wahyu sudah kita baca, ya, dikatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Bahwa Tuhan itu adalah awal dan akhir. Artinya apa? Ya, dia menunjukkan, aku yang menciptakan, aku juga yang akan mengambil. Jadi tidak ada yang bisa menghalau dia. Makanya dia katakan, akulah Alfa dan akulah Omega, akulah awal dan akulah akhir. Dia menunjukkan akulah yang berkuasa. Artinya bagaimana supaya kita manusia ini benar-benar sadar gitu ya, bahwasanya tidak ada kekuatan lain di bumi ini yang bisa melampaui Tuhan. Makanya salah besar kalau kita masih saja menyembah berhala. Apalagi kayak seperti zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini berhala itu bukan lagi hanya kepada datu-datu atau ke tempat-tempat yang angker, ya. Tapi zaman sekarang ini berhala itu sudah termasuk ke uang. Ya, jadi bagaimana orang yang benar-benar tidak ada lagi waktunya untuk Tuhan. 24 jam itu dia hanya berpikir bagaimana uang masuk. Bagaimana memperkecil uang keluar. Dan bagaimana memperbesar uang masuk. Hanya itu yang dipikirannya. Tidak ada terlintas sedikit pun. Tidak ada bagi dia itu hari Senin sampai ke hari Minggu itu tidak ada bedanya. Hari Minggu itu sama saja baginya seperti hari-hari biasa. Tetap untuk mencari uang. Nah, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita mengingat. Ada saatnya kita itu harus mengingat kita itu adalah ciptaan. Kita itu adalah ciptaan. Artinya apa? Ya kita harus tahu kita punya pencipta. Kita harus tunduk kepadanya. Tuhan saja di Kejadian sudah mengatakan bahwasanya di hari yang ke-7 dia beristirahat. Iya kan? Di hari yang ke-7 dia beristirahat. Artinya apa? Dia mau melihat ciptaan dia itu seperti apa. Tuhan yang Maha Kuasa saja, yang sebenarnya sanggup melakukan apapun tanpa istirahat, bisa istirahat. Apalagi kita yang terbatas ini yang mengingat. Kita manusia yang punya keterbatasan ini, harusnya kita tahu batasan kemampuan kita itu sampai mana. Jangan kita hanya pikirkan masalah duniawi ini terus menerus, tapi kita juga perlu